Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sultan Faisal MKom selaku mata kuliah elektronika dasar. Pada pertemuan ke-11 ini kami ditugaskan untuk menjelaskan materi port serial dan port paralel. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada rekan saya Agung Prastio dari kelas IF 18F. Juga ada Mbak Tri Aprianti dari kelas IF 18A. Dan saya sendiri ada Salim Kurniawan dari kelas IF 18F. Baik, langsung saja ke materi peripheral komputer. Hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun wireless. Peripheral bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang dalam casing. Lalu ada antarmuka komputer. Interfacing atau antarmuka adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Nah, di sini ada simulasi atau gambar-gambar daripada antarmuka. Lalu ada port sebagai interface. Port adalah gerbang yang digunakan sebagai konektor atau penghubung antara perangkat peripheral dengan suatu mainboard pada sistem komputer. Port memperoleh data atau dikirim atau diterima ke atau dari perangkat eksternal. Nah, ini adalah contoh-contoh port ya. Ada serial port, ada VGA port, audio, LAN, paralel, dan juga USB port. Lalu ada port serial. Nah, port serial ini ada pertama pengenalannya dulu. Port itu adalah konektor yang biasanya terdapat pada bagian-bagian casing komputer yang menghubungkan sistem komputer dengan device eksternal. Nah, contohnya itu adalah printer, modem, joystick, dan lain sebagainya. Lalu ada port serial. Nah, port serial ini terdiri dari 9 atau 25 pin. Biasanya digunakan untuk koneksi MOS atau modem. Port ini diberi nama COM1, COM2, dan seterusnya. Port serial hanya dapat menerima atau membaca data satu persatu dalam ukuran 1 bit melalui satu kabel tunggal. Port serial lebih cocok untuk peralatan yang tidak banyak melakukan perpindahan data. Port serial populer digunakan oleh mouse dan keyboard. Lalu pengertian serial port. Nah, serial port sendiri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial. Sehingga dalam 1 detak atau satuan waktu, hanya 1 bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim semua. Port serial itu terdiri ada 2 jenis komunikasi data melalui port serial. Yang pertama adalah sinkron. Sinkron ini adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Dan yang kedua adalah asinkron. Pada asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi penerima dan si pengirim. Berikut ini adalah gambar untuk komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, ini adalah gambarnya, kurang lebihnya adalah seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat di layar. Lalu selanjutnya pada transfer data secara serial dapat dikenal 3 istilah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu simplex, half duplex, sama full duplex. Nah, simplex itu transfer data yang hanya berlangsung satu arah. Contohnya transfer data sensor. Nah, yang kedua half duplex. Transfer data bisa berlangsung 2 arah, tetapi tidak bisa bersamaan. Nah, contoh itu transfer data dengan menggunakan HT. Yang ketiga itu full duplex. Nah, full duplex itu bisa transfer data berlangsung dengan 2 arah dengan cara bersamaan. Contohnya itu transfer data dengan menggunakan telepon genggam. Nah, karakteristik serial number transfer akan dikirim dengan diawali start bit dan diakhiri stop bit. Nah, sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data.
Pengiriman dilakukan dari bit yang paling rendah sampai bit yang paling tinggi, most significant bit. Nah, ini contoh pengiriman data melalui satu jalur. Nah, pada komunikasi data serial ini dalam bentuk kode biner. Untuk nilai logika 1 adalah tegangan minus 3 sampai minus 25 volt. Dan untuk tegangan logika 0 sebagai tegangan plus 3 sampai 25 volt. Dengan demikian, tegangan komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Nah, di sini ada RS232 adalah standar komunikasi serial antar peripheral dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industry Association. Penggunaan paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Nah, piranti yang paling umum digunakan adalah plug DB9 atau DB25. Nah, untuk RS232 itu sendiri dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port komputer pribadi, dipakai untuk modem. Nah, berikut ini contoh dari RS232, DB25 dan DB9. Nah, sebagai berikut gambarnya. Jika PDB9 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer, maka konfigurasinya adalah sebagai berikut. Jika serial lain adalah RS449 dan RS422 dan RS423 yang pada dasarnya berhubungan dengan RS232. Nah, ini contoh menghubungkannya. Nah, selanjutnya itu ada baud rate, adalah banyaknya bit yang dikirim melalui satu media dalam satu detik. Baud rate dinyatakan dalam satuan bit per second. Istilah ini sering disalahartikan sebagai jumlah bit data yang dikirim melalui satu media. Padahal dalam perhitungan baud rate, bit start, parity bit, dan stop bit termasuk dalam hitungan. Nah, ini ada contoh baud rate bit bernilai 300 bit per second, artinya setiap detik dikirimkan bit sebanyak 300 buah. Berapa karakter yang dikirim jika datanya 8 bit dan tidak menggunakan parity bit? Nah, di sini dalam hal ini, dalam mengirim satu karakter maka dibutuhkan 8 bit. Dan untuk penanda start dan stop ada 2 bit, sehingga untuk mengirim satu karakter dibutuhkan 10 bit. Dengan demikian, dapat dihitung bahwa dalam satu detik jumlah karakter yang dikirim adalah 300 dibagi 10, ya, sama dengan 30 karakter yang dibutuhkan. Semakin tinggi nilai baud rate, maka transfer data akan semakin cepat. Ada beberapa keuntungan dan kelemahan serial port. Keuntungannya adalah tidak membutuhkan banyak jalur. Jarak pengiriman jauh, banyak mikrokontroler menggunakan SCI untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kerugiannya, kecepatan pengiriman lebih lambat. Serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke serial. Dari segi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Nah, selanjutnya port paralel. Port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer, motherboard, dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, memindahkan informasi dapat dilakukan secara bersama, sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port serial atau port paralel biasa dikenal dengan printer port atau centronic port. Dan fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, zip driver, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, pemrograman EEPROM. Peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI. Percobaan dengan TTL12 driver dan eksternal CDR.
atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Nah, itu beberapa fungsi port paralel. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Apriani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi paralel port. Sekarang ini, antarmuka port paralel mulai jarang digunakan karena berkembangnya teknologi port Universal Serial Bus atau disebut USB dan Firewire Device atau High Speed Serial Bus. Why does it cite parallel? Port paralel bekerja dengan mengirim dan menerima beberapa bit pada satu saat melalui satu set kabel. Lalu, jenis-jenis port paralel. Terdapat 3 jenis port paralel. Yang pertama, tipe A, konektor DB25. Konektor DB25 dapat ditemukan di kebanyakan komputer. Yang kedua, tipe B, Centronics 36 pin. Konektor Centronics 36 pin sering ditemukan pada printer. Lalu yang terakhir tipe C, Mini Centronics atau MDR36. Mirip konektor Centronics 36 pin, namun ukurannya saja yang lebih kecil dan tidak begitu populer. Konfigurasi port paralel DB25. Untuk gambar berwarna kuning, nama pin D0 sampai D7, pin ke-2 sampai 29 fungsinya sebagai data. Lalu untuk pin yang berwarna biru yaitu S3 sampai S7, pinnya adalah pin 10, pin 11, pin 12, pin 13, dan pin 15, fungsinya sebagai status. Kemudian untuk gambar berwarna merah yaitu C0 sampai C3, pinnya pin ke-1, pin ke-14, pin ke-16, dan pin ke-17, fungsinya yaitu sebagai kontrol. Konfigurasi port paralel. Pada paralel port DB25, data dikirim sebanyak 1 byte atau 8 bit dalam sekali detak melalui pin kedua hingga pin ke-9 atau D0 sampai D7 sama dengan data pin kepada perangkat periferal. Data yang dikirim berupa biner yang dipresentasikan dalam bentuk sinyal tegangan. Misalnya 0 volt untuk 0 dan plus 5 volt untuk 1. Untuk menerima data dari perangkat periferal digunakan 5 buah status pin, yaitu pin 10, 11, 12, 13, dan 15. Setiap pin dapat menerima 1 bit data dalam sekali detak. Terdapat 4 buah pin kontrol, yaitu C0 sampai C3, sama dengan pin 1, pin 14, pin 16, dan pin 17. Kontrol pin dapat mengirim data ke perangkat periferal dan juga menerima data dari periferal. Pin ini bersifat bidireksional, berbeda dengan data pin dan kontrol pin. Mereka bersifat unidireksional atau dapat menerima atau mengirim data saja. Pin-pin sisanya yaitu pin 18 sampai pin 25 adalah ground pin, dibentuk hanya untuk melengkapi rangkaian. Mode operasi port paralel. Terdapat 5 mode operasi port dalam port paralel. Yang pertama, mode kompatibilitas. Mode kompatibilitas atau mode Centronics hanya dapat mengirimkan data ke perangkat periferal pada kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Kemudian mode nibble dapat menerima 4 bit atau nibble pada arah yang mundur, misalnya dari alat ke komputer. Yang ketiga adalah mode byte, menggunakan fitur bidireksional paralel. Yang keempat, mode Extended Parallel Port atau EPP. Yang kelima, mode Extended Capability Port atau ECP. Aplikasi yang masih digunakan dalam port paralel. Sekarang ini kebanyakan port paralel telah digantikan perannya dengan port USB. Namun, berikut disajikan beberapa komponen perangkat keras yang menggunakan port paralel. Yang pertama adalah printer, yang kedua scanner, dan yang ketiga adalah external drive. Kemudian kelebihan dan kekurangan port paralel. Untuk kelebihannya yaitu pengiriman data cepat. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama menggunakan banyak jalur. Yang kedua hanya efektif untuk jarak pendek. Lalu yang terakhir, dewasa ini sudah jarang digunakan untuk saat ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.